untuk informasi resminya ditunggu ya. Khusus PTI doang, Bu. Enggak dong semuanya. Nah, nanti sesuai apa namanya rencana di awal gitu kan ya, Senin, Rabu, Jumat itu kan offline. Cuman mekanismenya seperti apa? Karena kan ntar lagi juga mau UTS. Jadi nanti eh, diinfoin lagi untuk apa mappingnya. Karena kalau yang hari Selasanya online, berarti nanti setelah UTS-nya offline gitu kan. Atau yang hari Seninnya kan berarti offline. Tapi nanti pas UTS kan cuma 3 kali pertemuan lagi, nanti online lagi gitu. Jadi teknisnya itu masih disusun. Kalau UTS kemungkinan online apa offline, Bu? UTS itu tergantung dosennya. Karena kalau UTS dipegang dosen, kalau UAS itu dipegang terpusat di fakultas. Nah, kalau UAS teman-teman harus perhatiin, nggak boleh telat gitu ya. Kalau tahu ada ujian jam setengah 9 gitu, pokoknya kalau bisa pagi-pagi datang. Karena kalau UAS itu benar-benar nggak ada apa ya kompensasi gitu. Kalau kalian telat, bener-bener udah nggak bisa ikut. Misal telat 15 menit karena misalnya kena macet atau apa gitu ya. Jadi bener-bener harus kasih bukti yang valid. Dan itu pun lama prosesnya. Jadi sebisa mungkin kalau UAS, ya jangan telat, jangan buat masalah. Terus jangan lupa absen. Karena kalau kalian ngerjain tapi nggak absen, nilai kalian nggak akan pernah bisa keluar. Kenapa? Karena sistem itu ngeblok. Yang bisa buka blokan UTS, yang bisa buka blokan UAS itu mahasiswa. Kalau mahasiswanya absen, gitu ya. Jadi misal di saya udah presentasi, nilainya udah ada, tinggal absen aja pas UAS gitu ya. Kemudian kalian UAS nggak absen, ya udah, saya nggak akan bisa nginput nilai kalian karena sistemnya ketutup. Jadi open logiknya itu jika mahasiswa absen baru inputan nilainya terbuka gitu ya. Kalau UTS masih mudah gitu ya karena dipegang sama dosennya. Jadi biasanya di jam kayak jam kuliah kayak gini. Tapi kalau UAS itu kan satu hari misalnya cuma ada 1 sampai 2 mata kuliah. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Baik. Hari ini kita lanjutin ya untuk materinya tentang konversi bilangan. Kenapa sih kita harus belajar konversi bilangan? Kalian kan udah tahu ya kalau di minggu kemarin kita belajar tentang sistem komputer, di mana dari sistem komputer itu pada intinya adalah semuanya akan dikonversikan ke dalam bahasa mesin. Kenapa semuanya, semua perintah, semua program gitu ya harus dikonversikan ke dalam bahasa mesin, yaitu agar si mesin ini mengerti gitu ya apa sih yang diminta sama manusia gitu ya. Instruksi-instruksinya itu seperti apa. Jadi meskipun bahasa pemrograman sekarang tuh banyak gitu ya, sekarang udah ada R, udah ada Jupyter, pokoknya aneh-aneh lah bahasa pemrograman sekarang. Nah, meskipun demikian, semuanya intinya sama, akan mengubah semua instruksi tersebut ke dalam bahasa mesin atau bilangan biner. Ini ada yang di motor siapa ya? Alivia, kamu dari mana? Hati-hati ya itu, zooman sambil naik motor. Diboncengkan itu ya, bukan yang mengendarai. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Kemarin sudah sedikit saya singgung ya bahwa bilangan yang dikenal oleh sistem komputer itu kan ada 4 ya. Ada bilangan basis 2, bilangan biner. Ada bilangan basis 8, yaitu bilangan okta. Ada bilangan desimal atau basis 10. Dan ada bilangan basis 16, yaitu disebut dengan heksadesimal. Nah, setiap bilangan-bilangan ini punya artinya. Bentar ya. Boleh bantu saya teman-teman capture biar saya nggak ini stop-stop. Siapa aja. Kalau saya lagi ngajar, kalau lagi saya coret-coret, bantu capture ya. Buat laporan ngajar. Nah, kalau bilangan biner, ini kan bilangannya basis 2. Artinya apa? Bilangan tersebut hanya terdiri gitu ya dari angka 0 dan 1 saja.
Jadi kalau kayak bilangan abjad itu kan ada 26 huruf gitu kan ya, ada A sampai Z. Nah, kalau bilangan biner ini cuma terdiri dari angka 0 dan 1 aja. Jadi kalau ada soal 78 biner itu berapa okta? Misalnya kayak gitu. Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena bilangan biner tidak ada angka 7 dan tidak ada angka 8. Paham ya? Sekarang saya mau kasih lihat ini. Sebentar. Oke, kelihatan ya? Ini adalah kalkulator yang ada di tempat komputer kalian juga ada ya. Nah, nanti kan di sini kita bisa pilih ya standar atau scientific atau programmer. Nah, misalnya you pilih yang programmer ya. Ini kita bisa klik-klik bilangannya. Oke, nah meskipun demikian, ini kan udah mudah lah hidup kita ya. Kamu nggak perlu lagi konversi. Tapi di mata kuliah ini dan di materi hari ini diharapkan kalian itu bisa melakukan konversi secara manual. Contoh ya, ada bilangan desimal misalnya nih, lihat ya, yang aktif itu 0 sampai 9 kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham ya? Jadi kalau bentuk desimalnya misalnya 100, berarti nilai heksanya itu adalah 64. Nilai oktanya itu adalah 144. Paham ya? Nilai binernya berapa? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Paham ya? Ini kalau kita mudah ya lihat dari sini. Nah, kemudian untuk okta nih. Okta tadi dibilang bahwa bilangan basis 8. Artinya, bilangan tersebut hanya terdiri dari 8 angka saja dari 0 sampai 7. Oke. Makanya di sini kalian lihat nih, 8 sama 9-nya dia unable, gitu ya. Kenapa? Karena memang okta itu hanya terdiri dari angka 0 sampai 7 doang. Paham ya? Jadi kalau ada soal 85 okta itu sama dengan berapa biner? Jawabannya tidak ada, karena tidak ada bilangan okta 85. Paham ya? Okta hanya terdiri dari angka 0 sampai 7. Tadi ini biner ya, hanya terdiri dari angka 0 dan 1 ya. Bilangan biner basis 2. Kemudian kalau desimal tadi udah ya, 0 sampai 9. Nah, heksa dia cukup unik. Heksa ini kan 16 nih ya. Dia terdiri dari 16 angka ya, yaitu 0 sampai 9, 10-nya itu digantikan dengan A. Oke. 0 sampai 9 ini adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paham ya? Jadi kalau ada soal 10, 5 heksa, berarti 10-nya itu A. 10, 5 heksa. Nah, heksa itu tidak ada angka 10 ya. Tapi ini kamu ganti dia jadi A. Berbeda maknanya ketika 105 heksa ya. 105 heksa ya berarti 105 heksa. Beda ya. Oke, misal ya heksa tadi 105 ada nih, heksa 105. Berarti desimalnya 261. Tapi kalau heksanya itu A5, tadi kan 10,5, beda desimalnya 165. Gitu ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke buku. Oke, tutup pintunya. Jadi gini ya, bilangan biner basis 2 terdiri dari angka 0, 1, 8 itu basis 8 terdiri dari angka 0 sampai 7. Bilangan desimal basis 10 terdiri dari semua angka 0 sampai 9. Bilangan heksa itu basis 16 terdiri dari 0 sampai 9 A, B, C, D, E, F. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman tolong diperhatikan karena habis ini kita ada pengambilan nilai. Yang pertama, nilai partisipasi dulu, kemudian nanti nilai latihan hari ini. Nah, kan kemarin kamu udah saya kasih tahu ya bahwa ada yang namanya bilangan ASCII. Bilangan ASCII itu apa sih? Ya, bilangan ASCII itu adalah kode-kode aja. Ya, kode-kode dari sebuah karakter, huruf, sama angka. Gitu kan?
Kemarin kalau kalian ingat atau kalian bisa googling aja sekarang gitu ya, apa sih bilangan ASCII? Bilangan ASCII itu kan diakui gitu ya secara internasional untuk menandakan atau untuk mengkonversikan bahwa A kapital itu desimalnya adalah 65. Ya, jadi A kapital itu hanya visual ke manusianya, 65 adalah angkanya gitu ya. Angka dari 65 itu adalah huruf A. Paham ya? Nah, setiap karakter itu kan bisa terdiri dari huruf, angka, sama string gitu ya. String itu yang kayak tanda dolar, crash, persen gitu ya, bintang, dan lain-lain. Jadi, satu karakter ya, misalnya huruf, itu sama dengan satu byte. Oke, kalian mau di-record ya? Oke, saya record aja ya. Recording in progress. Oke, nanti saya sharing untuk rekamannya. Saya ulangin, satu karakter ya, karakter itu bisa huruf, angka, sama string, itu sama dengan satu byte. Satu byte itu sama dengan 8 bit. Jadi setiap digitnya itu disebut dengan bit, oke? Jadi misal ya 00000000. Oke? Ini adalah disebut dengan satu byte atau 8 bit. Paham ya? Satu byte atau 8 bit. Berarti kalau kita ngomongin pesan tempat kemarin gitu ya di RAM, A itu adalah 65. Berarti 65 itu sama dengan satu byte. Jika dalam RAM gitu ya kemarin, setiap ininya kan ada direpresentasikan dengan kotak-kotak gitu ya. Misalnya satu kotak itu untuk satu byte, ya udah berarti satu kotak ini adalah untuk satu karakter huruf A. Paham ya? Nah, kemudian ada cara mudahnya gitu ya. Ada angka yang merupakan kelipatan dua yang untuk merepresentasikan bit-bit gitu ya, bit-bit. Kita mulai dari satu kelipatan dua ya. 1248 spasi 16 32 64 128. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang digunakan ya untuk mempermudah kita ketika kita ingin mengkonversi bilangan. Contoh, 10 ya. 10 itu bilangan binernya, ya ini berlaku untuk biner ya. Kalau untuk heksa dan okta juga ada lagi caranya bisa pakai ini. Cuman saya mau ajarin kalian yang dari desimal ke biner aja. 10 ya. 10 itu bilangan binernya 00001010. Tahu dari mana? Kamu tinggal jumlahkan aja nih. 10 kan 8 tambah 2 kan? Jadi ini 1, 1. Sisanya yang tidak ada, kasihkan 0. Ini kan nggak ada nih, karena dia kan harus 8 bit ya. Jadi penambahan huruf itu di depan tidak memiliki arti. Oke, tapi kalau penambahan huruf di belakang, itu salah, nggak boleh. Saya ulangin, contoh 10. 10 itu adalah bilangan binernya 00001010. Diperoleh dari mana? 8 ditambah 2. Gitu ya. Misal ini 5. Kalau kita lihat 5 itu kan 4 ditambah 1 kan? Berarti di sini 0. 4 kan ada ini 1, 2-nya enggak, di sini 1. Berarti angka 5 bilangan binernya adalah 00000101. Mudah ya? Ingat, dari desimal ke biner. Oke, teman-teman sampai sini paham dulu? Oke, sampai sini? Paham, Bu. Saya Paham, ikut. Bu. Paham, Bu, Baik. paham. Nah, sekarang saya mau kasih penjelasan ya. Tadi kan saya bilang, nambahin 0 di belakang itu salah. Kalau mau nambahin 0 itu di depan. Contohnya gini. Misal ada sebuah bilangan biner ya, 1110. Harus ditambahin 8 bit, kan harus jadi 8 bit nih ya. Ya berarti kan harus tambah 4 lagi. Nah, penambahannya itu harus di depan, karena menambahkan di depan tidak memiliki arti. Ini kan bilangan aslinya nih, 1110. Kalau kamu tambahin nolnya di belakang sebanyak 4, berarti dia akan memiliki arti yang beda. 128 tambah 64 tambah 32 berapa?
Yang ini ya. 111 berarti kan 111. Nolnya sisanya di belakang. Berapa nih? Coba pakai kalkulator. 128 ditambah 224. 64 tambah 224. 32. 224, Bu. Oke, 224 ya. Sama dengan ditulis di sini ya, 224. Padahal harusnya 11110 itu adalah 14. Yang tadinya 14, 1110 kan harusnya di depan nih 0, 0, 0, 0. Itu kan sama dengan 14. Paham ya? Jadi kalau bilangan biner, kalau kamu mau nambahin 0, itu nambahinnya di depan. Tapi kalau nambahin di belakang, dia akan berubah maknanya. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ah, Bu. Oke, clear ya. Paham. Nah, kemudian kita sekarang akan belajar konversinya ya, teman-teman. Ada banyak cara, teman-teman, konversi. Mungkin aja kamu pas SMK pernah belajar konversi bilangan, boleh pakai cara itu. Nah, saya mau pakai satu cara aja biar tidak bingung ya. Kalau kita lihat di sini ya, desimal, biner, okta, heksa ya. Desimal ke biner, desimal ke okta, and then desimal ke heksa. Itu caranya adalah dibagi basis tujuan. Oke. Dibagi, ini rumusnya ya, dibagi basis tujuan. Basis tujuan. Contoh, 55 desimal. Berapa sih binernya? Gitu ya, kita hitung aja lagi ya di sini. Lihat teman-teman, 55 kan dia desimal. Desimal ke biner. Berarti kan yang ini ya. Ini kan desimal ke biner. Caranya gimana? Oh, dibagi dengan basis tujuan. Berarti 55 dibagi dengan 2. Yang ditulis adalah sisa bagi ya. 2 dikali 2, 4. 5 dikurang 4, 1. Berarti kan 15. 7 kali 2, 14. 15 dikurang 14, sisanya 1. Dibagi 2 lagi. Oke. 1 dikali 2, 2. Kemudian 7. 3 dikali 2, 6. 7 dikurang 6, sisanya 1. Kemudian dibagi 2 lagi. 6 dikali 2, 12. 13 dikurang 12, sisanya 1. Dibagi 2 lagi. Oke. 3 dikali 2, 6. Sisanya 0. Kemudian dibagi 2 lagi. 3 kan masih bisa dibagi 2 ya. 1 dikali 2, 2. 3 dikurang 2, sisanya 1. Nah, kemudian kita bisa lagi nggak? 1 dibagi 2. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena pembaginya lebih kecil. Oke, 1 dibagi 2. Setengah kan nggak boleh koma-komahan. Berarti selesai sampai 1. Nah, kemudian cara nulisnya adalah dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. So, kamu harus tulis bahwa 55, basis tuh harus ditulis ya, biar jelas. Basis 2, dalam kurung 2, atau tulisan kecil gitu ya. Punten, bukan 2, tapi basis 10. 55 basis 10 itu sama dengan 110 111 biner. Oke, samakan jawabannya ya, 110 111 biner. Sampai sini paham? Masih oke ya? Bentar, PTI. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tadi kan dari desimal ke biner. Nah, sekarang gimana caranya kalau dari desimal ke okta? Caranya sama ya. Berarti jika ada soal
38 desimal. Ingat, desimal kan 0 sampai 9. Oke, berarti dia benar nih. Dia merupakan sebuah bilangan desimal gitu ya. 38 desimal, berapa sih oktanya? Caranya adalah 38 dibagi basis tujuan. 38 dibagi 8. 4 ya 8, 32. 38 dikurang 32 sama dengan sisanya 6. Tulis dari 4 nggak bisa lagi dibagi 8 kan? Jadi tulis dari bawah ke atas. So, 38 desimal sama dengan 46 okta. Paham ya? Nah, kemudian nih lagi dari desimal sekarang kita ke heksa. 2748 basis 10 ke heksa. Berarti caranya dibagi basis tujuan ya. Kemudian di sini 2748 dibagi 16 dapatnya 171, sisanya 12. Ini nanti dulu aja ditulisnya ya. Kemudian 171 masih bisa kan dibagi 16 yaitu 10 gitu ya. 10 dikali 16 160, 171 kemudian dikurangi 160 sisanya 11. Oke, di sini kan masih ada 10 ya tadi ya. Nah, 10 kan nggak bisa lagi nih dibagi 16. Oh, berarti selesai. Kemudian tulis nih dari bawah ke atas. 10, 11, 12. Kalau heksa kan tidak ada 10 ya. Bukan ini, bukan 1, 0. Tapi memang murni 10 kan. Berarti 10-nya diubah jadi A, 11-nya jadi B, 12-nya jadi C. Sehingga 2748 desimal itu sama dengan A, B, C heksa. Sampai sini paham? Ingat ya, itu semuanya dari desimal ya. Dari desimal. Desimal ke biner, desimal ke okta, desimal ke heksa. Ini 16. Caranya dibagi basis tujuan. Sampai sini clear? Oke, misal kita punya lagi ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Untuk pembagian seperti 2816-nya itu dari soal kan ya, Bu? Mana dek? Misal, 28, misal ini 16. dari desimal ke biner kan. Kemudian Ya, 55 ini dibagi 2. Nah, angka 2 itu dari soal, dari yang tujuannya itu kan ya, yang paling be- kanan. betul. Kan kita harus tahu dulu dia mau diubah kemana. Yang ininya. Dari soalnya kan diubah kedua, berarti dibagi 2. Oke, Oke? Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Misalnya kita coba lagi ya. Sekarang bulan 10. Ini tadi 10 ya. 10 desimal berapa biner? Ya, 10 desimal berapa biner ya? Berarti yang ditanya adalah biner. So, kita bagi 2. 5 kali 2, 10 kan? Sisanya 0. Kemudian 5 masih bisa dibagi 2. 2 dikali 2, 4. 5 dikurang 4, sisanya 1. 2 masih bisa dibagi 2? Bisa. Bagi 2, di sini 1. 1 kali 2, 2, sisanya 0. Jadi, 10 biner, 10 desimal, itu sama dengan 1010 biner. Oke ya, sampai sini ya. Nah, coba kamu ubah tadi. 1, 2, 4, 8. 1 kan cuman ada di sini, 8 sama 2. Benar kan? 10, 10. Sama aja. Oke, ini clear ya. Sekarang kita ke cara berikutnya. Oke. Nah, berikutnya adalah kebalikannya nih. Bagaimana kalau dari biner, dari okta, dan dari heksa ke desimal? Nah, ini caranya lebih gampang. Jadi kebalikannya ya. Dari biner ke 10, dari 8 ke desimal, ini tadi 16, dari heksa ke 10. Caranya adalah kali basis asal. Dikali basis asal.
dikali basis asalnya. Contoh ya, kita mau cari dari 2 ke 10. Dari binar ke 10. Oh, berarti kata Bu Desi dari binar ke 10 caranya dikali basis asal gitu ya. Caranya gampang yang ini. Kita turunkan ke bawah ya. Ini 1, 1, 0, 1, 1, 1 nih. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Turunkan aja ke bawah. Dikali basis asalnya. Asalnya kan 2 nih. So, dikali 2 semua. Ingat ya, dikali 2. Kemudian dipangkatkan mulai dari 0. Karena tadi di kelas sebelumnya masih ada yang salah. Oke. Dipangkatkan mulai dari 0 ya. Sampai kapan? Ya sampai habis atasnya. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Ya udah tinggal inin aja hitung. 2 pangkat 0 kan 1. 1 kali 1, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 1, 4. Semua yang dikalikan 0, 0. Gak usah dihitung langsung aja. 2 pangkat 4, 16. 16 dikali 1 ya 16. 2 pangkat 5, 32 dikali 1 ya 32. Nah, sekarang kita tambahin 32 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 55. Jadi 110, 111 biner itu sama dengan 55 desimal. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya nih, dari okta ke desimal. Ingat ya, okta ke desimal. Nah, lihat nih, 46 okta. Oh, bener nih. Okta itu ada angka 4 dan ada angka 6. Berarti memang dia bilangan okta. Ingat ya. Kemudian kita turunkan 4, 6 dikali basis asalnya 8. Pangkatkan 0 dari bawah. 0, 1. Selesai. 8 pangkat 0, 1. 1 kali 6, 6. 8 pangkat 1, 8. 8 kali 4, 32. 32 ditambah 6 sama dengan 38. Ya. Jadi 46 okta itu sama dengan 38 desimal. Paham ya? Nah, kemudian lagi nih, heksa ke desimal yang ini ya. Heksa ke desimal. A, B, C, heksa. Kita lihat nih, oh benar nih, heksa itu ada A, B, dan C. Misalnya A, B, C desimal. Nah, itu salah, karena desimal tidak ada A, B, C. Paham ya? A, B, C, heksa. Kita tulis ke bawah, A, B, dan C. Dikali 16 semua, karena basisnya 16, basis asalnya. Dipangkatkan dari 0, 1, 2. Oke. Nah, sebelum kita lakukan perkalian, A, B, C-nya ini kita convertkan dulu. A itu adalah 12, A itu adalah 10, B 11, C 12. Paham ya? Nah, ini kita kalikan, ya kalikan pangkatnya, dapatlah 2748. Jadi A, B, C heksa itu sama dengan 2748 desimal. Oke ya? Nah, ini rumusnya ya, yang saya kotakin warna kuning. Ini rumusnya. Ada banyak rumus ya, saya cuman mau kasih yang ini aja. Ya, kalau kalian punya referensi, pernah belajar, ya nggak apa-apa kalau itu. Nah, kemudian teman-teman, ini kan dari desimal ke semua bilangan, atau dari semua bilangan ke desimal. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bu, bisa nggak ya dari biner ke okta? Ya bisa, gitu ya. Caranya, ya kamu konvertkan dulu semuanya ke 10. Oke, ininya dulu ke 10. Kemudian dari desimal baru ke okta. Gitu. Jadi 2 ke 10, caranya gimana? Oh, dikali dulu. Dikali. Kemudian dari desimal ke oktanya gimana? Oh, caranya dibagi. Ya, bagi. Paham ya teman-teman ya? Jadi normalisasikan dulu ke 10, ke desimal. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Karena di sini kita ngambilnya partisipasi. Teman-teman jangan lupa absen ya di LMS. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Baik. Sudah mengerti semua ya?
Oke, bentar. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang latihan ya, partisipasi aja. Siapa yang mau, nanti langsung dikasih poin 5 ya. Aturannya adalah di kelas saya ya, yang berpartisipasi itu dapat nilai. Yang tidak berpartisipasi, misalnya saya jawab nggak menjawab, atau apapun, saya minus. Nah, sekarang kita latihan, semuanya nanti kasih jawabannya di annotate ya, di annotate di sini. Jadi ngerjainnya online di sini ya. Oke, kita punya 1, 2, 3, ada 6. Jadi saya butuh 6 orang. Silakan, siapa yang mau ngerjain? Saya, Bu. Eh, saya itu siapa? Bentar. Amanda. Oke, Amanda silakan annotate ya. 98 desimal itu berapa biner? Tapi pengen pakai cara yang 128, Ibu. Bebas. Oke. Oke, karena Amanda pakai cara yang gitu, saya butuh orang lagi ya untuk soal yang pertama pakai cara susun. Silakan. Siapa saya? Dia. Rodiah sama Amanda, silakan. Di annotate ya. Rodiah mana? Pembagian. Nah, di sebelah kiri ya. Udah, Bu. Ya, thank you Amanda. 64 tambah 3, 4. 98, oke. Mana? Halo, dia? Putus? Enggak.
Berapa jawabannya? Hmm, ada sisa satu deh. 2 kali 2 kan 4, bukan 6 ini. Ini harusnya 3, ya. 3 kali 2, 6 sisanya. Sini 1. Oke. Kemudian di sini 3, bagi 2 lagi kan. 1 kali 2, 2. 3 kurang 2, 1. Jadi 1, 1, 0, 0, 0 lagi harusnya. 0, 1, 1, 0. Oke. Ada yang mau melengkapi? Ya, thank you ya. Rodiah ya, oke. Ada yang mau memperbaiki? Silakan. Masih soal nomor 1 ya. 98 desimal itu berapa biner? Saya, Bu. Silakan temannya. Siapa itu? Arjuna, Bu. Arjuna. Ya, kecil-kecil ya tulisannya ya. Di bawah punya Amanda itu. Yang lain silakan ya, rebutan ya habis ini ya. Empat kali 2, 8. 9 kali 2, 8. Oke, sisa 6. 2, 4 sisa 1. 12 sisanya 0. 0 kali 2, 12 sisanya 0. 3 kali 2, 6 sisanya 0. Harusnya nulisnya berurutan itu. Sudah, Arjuna? Halo, Jun? Sudah, Bu. Oke, nolnya kurang. Kamu urutan. Oke, thank you ya. Saya koreksi. Ini kan untuk yang ini.
Ini kan untuk yang ini untuk yang ini untuk yang ini, ya. 3 kali 26 sisanya 0 dulu, harusnya 1. Ini kamu nulisnya nggak berurutan, jadinya bingung. Itu loh, Jun. Halo, Arjuna. Ya, Bu. Nulisnya tuh berurutan, sisa baginya, biar nggak bingung. Oh, ya, Bu. Ya, Bu. Ini nih, lihat nih. Masa 6, 3 kali 2 kan 6, sisanya 0 nih. Harusnya 0 di sini. Gitu. Jadi 11, 0, 0, 0, 1, 0 gitu. Oke, saya ini ya, rapiin ya. 49. Kan sini sisanya 0. Dibagi 2 lagi. 24. Oke. Sisanya di sini 1. Dibagi 2. 12 kali 2, 24. Sisanya 0. Dibagi 2. 6 kali 12. Sisanya 0. Dibagi 2 lagi. 3 kali 2, 6. Sisanya 0. 3 masih bisa dibagi 2. Dibagi 2 lagi. 1 kali 2, 2. 3 dikurang 2, sisanya 1. Ini ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang pertama itu 110010. Ya, punya Arjuna ini dia kurang tulis di sininya. Oke, teman-teman clear ya untuk soal pertama. Lanjutkan soal yang kedua. Silakan. Siapa yang mau? Bu, Firkan, Bu. Hilya, Bu. Hilya, Saya, Bu. Bu. Hilya Oke. mau, Bu. Hilya, Bu. Oke, sebentar. Saya, Bu. Hilya. Eh, Hilya 501, Samudra 2778. Siapa lagi tadi? Firchan. Iya, Bu. Saya, Bu. Firkan, Bu. Ramzi, Saya Bu. juga mau Fir coba, Bu. Ya, Firchan yang 11 kos yang ini ya. Firchan yang soal Rifki ke Hakimi, Bu. berikutnya. Ramzi, Bu. Yang Razi okta Ibrahim, Bu. desimal, Bu. Oke, yang lainnya silakan ya berbagi layar ya. Nulisnya kecil-kecil aja. Tadi Firchan yang ini ya, yang 11000010. Baik, Ya, Bu. sampai situ dulu. Layarnya Saya, Bu. nggak muat. Oh, Ya, ya, baik, Bu. ya, layarnya nggak muat. Ntar ya. Oke, tadi Ramzi yang 768 ya. Ya, Bu. 765, Bu. Oh iya, tujuh enam Ya, lima Bu. Baik, 8. baik, Satu Bu. lagi siapa? Saya, Bu. Razi. Razi ada ya. Oke, silakan. Yang 501 dan 2778 dulu. Di atas nih. Di atas. Hah? Hilya, Bu ya. Iya, 501 tadi. Bentar. Silakan dianotit. 2778 tadi siapa? Saya, Bu. Ya, silakan berbagi layar. Hilya di kanan, Samudra di kiri. Udah, Bu Hilya. Ada itu siapa?
Saya Bu Razi. Ya, kok Razi? Bukan tadi Samudra. 27 yang ngerjain 2778 siapa? Oh, yang ada saya Bu. Siapa? Siapa saya tuh? Oh, saya Razi ada, tapi saya belum dikasih akses. Ah, bentar. Samudra, kamu ngerjain nggak tadi? Yang tulisannya Kerjain warna, Bu. yang tulisannya warna pink siapa? Saya Bu. Yang tulisannya warna pink Samudra. Ya, yang biru itu punya saya. Yang yang biru itu punya Samudra juga. Ya Bu, jawabannya. Oh, oke. Soalnya beda itunya. Oke, yang Samudra oke. Yang Hilya berapa jawabannya? Enam Enam dua dua lima. lima Bu. Aduh, bentar. 625 501 heksa. Oke, Desimal ke 501 okta kan? desimal. Iya, iya, iya. 501 desimal ke okta 7. Eh? 501 desimal ke okta. Jawabannya berapa? 625. Oke, belum tepat ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya nilai. Teman-teman, tolong perbaiki yang Hilya, yang 501. Saya, Bu. Ada Bu, boleh Bu. Silakan. Tadi yang siapa tadi? Rifki, Bu. Coba Raka bersuara. Oke, Bu. Tadi sih suaranya besar tadi siapa? Ya udah, Hairul Bu, siapa? Hairul. Oh, 504. Hairul. Nah, iya ya, ini nih Saya nih tahu. yang bersuara tadi. Bu, Hairul, Samudra mana benar Hairul? ya Bu? Yang Samudra udah benar. Cukup. Tolong perbaiki jawabannya si Hilya. Hairul ya, mana orangnya? Silakan bersuara. Iya Bu. Oke Bu. Mana? Mana sih orangnya? Di Oh, mana Bu? Hairul Cahyadi. Di bawahnya punya Hilya, yang di bawah hijau. Di bawah hijau ya? Mm-mm. Mana? Kok belum ada? Bentar Bu, caranya gimana Bu? Saya aja, Bu. Rifki, Bu. Benar, temannya dulu. Itu loh, klik yang di atas itu, yang ada tempat mute, start video, kan di sebelah kanan itu ada annotate, anotate itu. Klik itu. Gimana? Bisa nggak, Khairul? Saya aja, Bu. Yang noted Bentar. Bu. Not. Ya, ya, itu. Ntar dulu, temennya dulu. Khairul Cahyadi, gimana? Bisa Iya. nggak? Bentar Bu. Kagak mau Bu. Hah? Nggak mau? Iya. Oh, ya udah deh. Siapa Kita tadi? lanjut. Saya, Hakimi Bu. mana Rifki, tadi? Bu. Ya, Coba Rifki Bu. Saya, Bu. Hakimi. Bentar, Rifki Hakimi, perbaiki jawaban Helia. Hilya itu yang 501 ya? Oh ya, ha. Tulis dulu itu sisa baginya berapa.
Jawabannya 765, Bu. Oke, good. Hilya gitu ya, Dek? Kamu tadi kurang itunya. Iya Ibu, Hilya 6 nggak 6 bagi yang terakhir, bagi 8 iya. saja. Iya, 62 kan masih bisa dibagi 8 ya. bagi 8 iya Bu. Oke, tahu salahnya ya. Oke, kita tadi kan kita udah berbagi ya teman-teman ya. Ntar saya clear semua dulu. Tadi yang 1100 ini siapa ya? Firkan, Bu. Ya, silakan kerjakan. Irfan di sini ya. Firkan, Ibu, Bu, saya maaf. mau okta desimal dong, Bu. Ntar tadi udah ada yang berbagi, Dek. Tadi siapa ini? Ini Fircan. Oke, yang 765 basis 8 tadi siapa? Saya Bu Yang Ramzi tadi Oke, Ramzi di tengah ya. di tengah Bu. Iya, Baik. Fircan, Ramzi. Yang ada tadi siapa? Razi Bu saya. Razi Ibrahim. Silakan sebelah kanan ya. Tulisnya kecil-kecil biar kebagian. Hmm. Sudah Bu. 2778. Razi ya? Iya Bu Razi. Oke. Sah. Dua tujuh. Delapan. Bu, Firkan sudah, Bu. Oke. Jawabannya 98. Oke. Biner 11 123 10. Binernya 98. Oke. Pangkatnya jangan lupa ya itu. Siapa? Ramzi. Jangan lupa dipangkatin. Okta. 7, 6, 5. Empat 8 tambah 48 ditambah 5. Oke. Ramzi sudah Bu. Oke. 501 ya. Iya Bu, Oke. hasilnya 501. Itu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi ingat ya, formulanya yang Bu Desti ajarin itu adalah yang seperti ini. Ada banyak cara yang bisa kalian pakai. Kalau di SMK punya cara lain, silahkan. Saya cuma ajarin satu cara aja yang mudah digunakan ya. Diingat lagi ya, dari desimal ke 2, 8, 16. Itu caranya diapain? Dari Dikali des Dibagi. Dibagi Bu. dong. Dibagi. Dibagi ya. Jangan kebalik kayak anak kelas sebelumnya ada yang dia lupa ya atau terbalik ya. Pokoknya dari desimal ke biner, okta, heksa caranya dibagi. Tapi kalau dari 2, 8, 16 ke desimal
Caranya dikali ya. Ini kali. Oke. Biner ke desimal caranya dikali. Oke, teman-teman ya. Kemudian tadi kalau dari 2 ke 16 bagaimana? Kita normalisasikan dulu dia ke 10. Ya, 2 ke 10 berarti dikali. Kemudian 10 ke 16 dibagi. Clear ya? Nah, Clear, Bu. sekarang saya mau kasih latihan. Aturannya adalah, bentar kita orangnya 63 ya. 63 berarti aturannya adalah, kita buat dulu. Karena tadi mahasiswa sebelumnya cuma 30 orang. Jadi penilaian itu langsung di Zoom. Nah, kalau kalian 63 kan terlalu banyak ya. Jadi saya tadi sudah buatkan slot. Aturannya adalah 10 orang pertama. Yang benar ya, 10 orang pertama yang benar nilainya 100. 15 deh. Ya, 15 orang pertama. 15 orang kedua. Nilainya 90. 15 orang ketiga. Itu nilainya 80. 5 ya. Kemudian sisanya ya. 15 orang sisanya ya, lebih dari yang seterusnya ya, seterusnya. Ini yang benar ya, tapi kalau salah tetap saya hitung satu-satu nilainya. Ini maksnya 80. Oke, ini aturannya ya teman-teman ya. Kita main cepet-cepetan. Yang saya butuhkan adalah caranya. You mau ngecek pakai kalkulator terserah, tapi saya butuh caranya. Oke, di sini ya ada kelompok A, B, dan C. Oke, A, B, C. Dipahami teman-teman? Kemudian ini ya, untuk 26 dibagi 3 berapa? Bentar, kita bagi. 26 dibagi 3, 8. Oke. Kelompok A itu untuk A sampai F, G, H ya. A sampai H. Oke. Kemudian I, I, J, K, L, M, N, O, P. Oke. Ini Q sampai Z. Aturannya gini ya, pembagiannya, biar nggak milih-milih. Nama pertama kalian ya, nama pertamanya huruf A sampai H, kerjakan A, ya, kerjakan soal A. Huruf pertamanya yang I sampai huruf P, itu yang B, Q sampai Z itu adalah yang C. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti yang kelompok C itu yang semuanya, berarti semuanya kan ya? Sorry? Yang berarti seperkelompok itu dikerjainnya 6 soal, semua soal Bukan, yang di kelompok C. bukan. Ini tidak berkelompok. Punten, ini tidak berkelompok. Ini kelompoknya dicoret. Ini maksudnya soal Oh, A, soal B, soal, soal oh ya, C. Nah, misalnya namanya QCAS gitu ya, berarti kamu ngerjain yang soal yang ketiga, soal C. Paham ya, teman-teman ya? Sebelum kita mulai, di sini ada pertanyaan dulu. Aman, Bu, ini aman. nanti dikumpulinnya Belum, gimana? belum. Ini udah oke ya. Nah, Oh, sekarang silakan buka LMS, terus jangan lupa absen ya. Buka LMS, dikerjakannya di kertas ya, dikerjakannya di kertas, kirimkan fotonya, boleh mau fotonya langsung, boleh pakai PDF, boleh pakai Word. Atau paling enak tuh ya, kamu buat satu lembar aja. Jadi semua tuh langsung sekali foto. Karena beberapa anak tadi ada yang sampai 3 lembar, jadi kan 3 kali foto. Jadi kerjakan bebas formatnya, mau JPEG, mau PDF, mau Word, buka LMS. Di LMS itu ada informasi, ya. Buka di tab quiz. Di tab quiz itu ada nilai latihan konversi bilangan. Ya, nilai latihan konversi bilangan.
Hanya satu kali submit ya. Nah, kalian tinggal upload jawaban di situ. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh langsung dikerjakan. Close otomatis ya, karena ini di di Google ya. Saya sudah setting otomatis close-nya jam 3. Jadi kalau kamu nggak submit sebelum jam 3, ya udah nggak bisa berarti. Tidak ada nilai. Paham ya teman-teman ya? Silakan mengerjakan di di kertasnya masing-masing. Soalnya ada di LMS ya, atau sudah saya capture itu di WhatsApp. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, pertemuan kita sudahi teman-teman. Saya tunggu jawabannya hari ini di Google Form. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Recording Makasih ya, Bu. stopped. Ya, Terima kasih, Bu. jangan lupa ya, jam 3 maksimal. Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.